Pagi Sobat WHS Channel semuanya. Hari ini saya akan cerita tentang integrated farming atau berkebun yang terintegrasi secara teori menuju praktek. Ini pengetahuan baru buat saya. Kemarin dapat informasi dari teman secara konsep integrated farming ini itu menekankan pada satu siklus produksi dari kebun itu, di mana rangkaian proses produksi di kebun itu tidak banyak membutuhkan suplai energi dari luar. Artinya kebutuhan berkebun bisa dipenuhi oleh kebun itu sendiri untuk menunjang setidaknya minimal itu adalah kebutuhan harian kita. Jadi saya ambil contoh aja kebutuhan harian kita, misalnya makan. Makan itu kita butuh nasi sama lauk pauk. Nasinya itu dari padi di sawah. Kalau kita punyanya kebun berarti tidak masuk kategori yang kita masukkan dalam satu rangkaian proses produksi kebun tersebut. Kemudian yang kedua, sayur. Ambillah sawi, lauk, tahu, tempe, sama telur. Paling gampang sih telur dari ayam yang kita pelihara. Kemudian itu sudah menjadi satu rangkaian kebutuhan kita akan sebuah proses produksi di kebun. Nah, bagaimana kita bisa mendesain kebutuhan harian kita itu dari kebun tersebut gitu. Prinsipnya dalam integrated farming itu kita mengelola siklus produksi di kebun, sayuran, kemudian ternak untuk memproduksi hasil kebun yang kita butuhkan itu kebutuhannya bisa dipenuhi dari kebun tersebut. Misal kita pelihara ayam di kebun untuk menghasilkan telur yang akan kita makan secara harian. Ayamnya itu butuh asupan makanan yang harus dipenuhi oleh kebun itu sendiri. Ayam ini saya pelajari bisa makan daun singkong yang kita iris-iris gitu. Kemudian kita campur dengan dedak. Dedaknya itu kan mestinya dari luar ya, tapi tidak terlalu banyak gitu. Kemudian dari ayam tersebut menghasilkan kotoran. Kotorannya nanti akan menjadi pupuk. Kita olah jadi pupuk untuk tanaman di situ gitu. Kemudian harapannya dari kebun tersebut selain hewan tadi, ternak, itu bisa memproduksi sayuran tadi, bisa tanam sawi atau yang lainnya. Bisa juga kita tanami hortikultura dari sisi buah-buahannya itu alpukat misalnya. Karena secara ekonomi dua jenis tanaman buah yang masih punya nilai pasar baik itu adalah alpukat sama durian gitu. Nah, kalau itu sudah jadi dalam satu rangkaian produksi berarti tidak melibatkan asupan logistik makanan dari luar, kita berarti sukses setidaknya menjalankan satu siklus gitu. Orientasinya jangan terlalu skala besar dulu, kecil namun siklusnya terpenuhi, tidak butuh asupan suplai dari luar. Nah, minggu-minggu ini saya akan mencoba, saya nunggu musim hujan biar lebih mudah momennya, di satu kebun yang luasnya kurang lebih 500 meter persegi. Doakan semoga sukses, selamat berkebun bagi para petani milenial Indonesia.